Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau ceritakan, banyak orang yang nanya, kenapa bikin masjid namanya 6 Syuhada. Jadi waktu saya bikin masjid itu, saya dalam keadaan sakit infeksi paru. Tapi saya akan ceritakan, memang itu dimaksudkan 6 syuhada itu untuk mendokumentasikan untuk mengenang perjuangan 6 anak muda yang gagah perwira di dalam perjalanan dakwah mengawal gurunya, yaitu Habib Rizik Syihab dalam perjalanan dakwahnya ke arah Kerawang di sepanjang tol Jakarta Cikampek itu. Mereka 6 anak muda itu menjadi gugur sebagai syuhada di dalam tugas kewajiban dakwah dalam perjalanan dakwah, dan bukan perjalanan yang maksiat tapi perjalanan yang insya Allah diridhoi oleh Allah, dan mereka sebagai orang-orang beriman dan dididik langsung oleh Habib Rizik Syihab, mereka orang yang kuat imannya, itu sudah bisa diduga. Orang yang berani sebagaimana gurunya pemberani, sebagai zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan takdir Allah berlaku, manusia hanya menerima, dan Allah memberikan yang terbaik kepada mereka menjadi syuhada. 6 orang itu dibunuh oleh orang-orang jahat sepanjang jalan itu dengan 19 peluru terbagi kepada 6 syuhada itu, ditembak luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi memang masjid 6 syuhada yang berdiri di atas tanah wakaf 120 meter, wakaf dari keluarga Haji Parama Arta dan istrinya yang tinggal di Bogor, itu betul-betul memang diabdikan untuk mengenang tonggak perjalanan dakwah bangsa kita pernah terjadi, perjuangan yang gagah berani dari 6 anak muda yang kemudian menjadi syuhada. Dan secara personal, masjid itu kami dirikan karena waktu itu bulan Agustus, sudah 2 bulan saya sakit infeksi paru-paru setelah dideteksi oleh dokter. Jalan 5 meter itu berat, harus berhenti. Kemudian baca ayat Quran 1 baris, bukan 1 halaman tapi 1 baris. Harus mengambil nafas sampai 4 kali. Kemudian tidak bisa azan lagi karena pasti batuk, dan tidak bisa jadi sholat jadi imam sholat subuh, maghrib, dan isya, karena waktu baca Al-Fatihah itu pasti batuk. Dan kemudian saya ambil rekaman HP, saya bikin vlog di samping rumah di kebun tanah Bapak Wahyu dan Ibu Bapak Wahyu almarhum dan Ibu Ayu, yang kebunnya masih ada di sini. Sebagian gedungnya diwakafkan juga untuk pesantren Ojolali. Alhamdulillah, terima kasih kepada para donatur, semua donatur di 5 benua, termasuk donatur wakaf yaitu Bapak Wahyu dan keluarga, dan juga Bapak Haji Parama Arta, juga Bapak Haji Wahyu dan Ibu. Nah, kemudian saya rekaman. Di situ saya ngomong sambil berdiri dengan kamera di tangan kanan saya pegang melintang. Kalau sakit ini saya teruskan, saya bilang, saya ikuti. Saya nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa beramal soleh lagi dalam hidup. Bismillah, besok hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 saya bilang di video itu. Setahun yang lalu saya akan bikin masjid, bismillah. Tapi kepada penonton tidak saya kasih tahu bahwa dana yang ada di
internet banking di HP saya itu tersisa Rp750.000. Maaf. Ini mulai sesak lagi kayaknya, mungkin kambuh ya. Mungkin harus cek lagi dokter, insya Allah. Kemudian terus saya ngobrol sama salah satu warga teman saya, Pak Sunarto namanya, kemudian kita pura-pura kita angkat jadi pimpinan proyek. Pak, ini ada duit 750, bikin apa yang bisa dibikin deh Pak. Dia bikin apa, tempat toren dulu. Terus sejam kemudian setelah video tentang niat bikin masjid itu saya upload, sejam kemudian masuklah donasi ke rekening itu 5 juta ya. Masuk ke BSI, Bank Syariah Indonesia. Nomornya 1012656781 atas nama Yudi Pramuko. Saya ulangi ya, ke BSI, Bank Syariah Indonesia 1012656781, silakan donasi. Nah, terus masuk 5 juta, alhamdulillah kita langsung ini pesen listrik ke PLN. 3 hari kemudian hari Rabu sudah dipasang 1.300 watt ya. Wattnya itu, dan bayarnya secara resmi 1.530.000 rupiah. Dan sekaligus kita pesan sumur bor wakaf berarti ya, yang ke-20. Sekarang sumur wakaf itu sudah ke-24 ya, sampai Ciseeng, sampai Lampung, sampai Bandung, Garut, Sukabumi. Wakaf sumur Utsman bin Affan ya. Mengikuti sahabat Rasulullah, sumur Utsman bin Affan. Disingkat Surban. Nah, dengan uang yang ada terus masuklah 50.000, 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, terus sampai sekarang pembangunan Masjid Enam Syuhada itu hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Agustus hari ini jam berapa ini? Jam 4:30 sore, itu sudah hari kerja yang ke-175. Ya tentu banyak liburnya, kan ngikuti aliran amal soleh, amal jariah dari Bapak Ibu, kakak adik, semua di 5 benua ya, baru bergerak. Nanti insya Allah minggu ini, Sabtu ini, kalau hitung-hitungan manusia itu hanya sampai hari Sabtu bayar tukang sekitar 3 juta, habis itu terpaksa berhenti. Moga-moga Allah mudahkan ya, kirimkan rezeki yang banyak ya. Karena sekarang masih perlu sekitar 100 juta lagi sampai tuntas gitu ya. Karena keramiknya itu bukan keramik, untuk lantai pertama warna krem granit itu sudah ada 50 dus sumbangan amal jariah dari Bapak Haryanto di Grobogan, Jawa Tengah. Terus yang genteng yang Jatiwangi, meskipun dia bongkaran second tapi masih kuat, lari-lari di atas genteng itu masih bisa main bola di atas. Kuat kata tukang-tukang itu, wah ini mah masih bagus katanya. Itu alhamdulillah kiriman dari Ibu Nikmah ya, Ibu Nikmah di Duren 3 apa Duren Sawit gitu, bongkaran. Sudah ada 3.000 untuk genteng. Dan terima kasih ya kepada Ibu Nikmah dan juga ke Ibu Zaitun yang di Amsterdam yang sudah menghubungi saya bahwa Ibu Nikmah itu adiknya mau ngirim genteng untuk pesantren Jolali. Terima kasih ya Bu Zaitun di Amsterdam ya. Moga-moga masih nonton ya. Jazakumullah khairan katsiran. Dan yang terakhir alhamdulillah sebentar lagi datang semen 200 sak dari Bapak Ihsan Tholib ya. Tim Pak Ihsan Tholib ini dari Mercy yang membangun rumah sakit Islam, rumah sakit Indonesia 3 lantai kalau nggak salah. Yang besar itu yang di jalur Gaza, Palestina. Itu ngirimkan sedang bergerak ini hari ini, udah di order, mungkin 2-3 hari lagi sampai 200 sak masing-masing. 1 sak itu 40 kilo, merek 3 roda gitu. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi, semua ini karunia Allah ya. Terima kasih kepada para donatur yang tidak bisa disebutkan satu persatu, banyak donatur, ada yang ngirim 10.000, ada yang 20.000, yaitu
ke Bank Syariah Bank Syariah Indonesia 1012656781 itu. Silahkan ke situ aja. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Karena Rasulullah juga pernah mengingatkan ya, man bana masjid lillah, siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah salah satu yang memotivasi saya bikin Masjid 6 Syuhada. Di samping sakit ya, dan ada tanah wakaf juga, kombinasi dari inspirasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk mengenang perjuangan 6 pemuda yang gagah berani mengorbankan segalanya untuk perjuangan dakwah Islam, yang laskar front pembela Islam itu ya. Luar biasa, meskipun diperlakukan tidak adil sampai sekarang, tidak diketahui itu siapa aktor intelektual yang membunuh itu. Ya kan? Kita serahkan ke Allah, nanti Allah yang menegakkan keadilan yang sejati ya di hari akhir nanti ya. Jadi saya menghimbau ya, sekali lagi saya mengajak kepada para penonton di 5 benua ya, kami masih memerlukan perluasan tanah itu sekitar sampingnya itu 100, 200, sekitar 500 meter lagi kita akan bikin, insya Allah, bikin apa? Bikin Ojolali Islamic School ya. Kalau perlu kita kasih nama itu Sekolah Islam 6 Syuhada ya. Tanggung, hidup sekali. Kata Buya Hamka, hidup satu kali di dunia ini. Kata Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Dan saya pernah berjumpa, ngobrol dengan Buya Hamka di beranda rumahnya di Kebayoran waktu umur saya 19 tahun, berdua. Dan di bukunya saya baca kata Buya Hamka, hidup, di kasetnya kalau nggak salah, hidup di dunia itu cuma satu kali katanya. Habis itu pulang ke akhirat dan tidak kembali lagi ke dunia. Maka kalau punya keinginan, punya cita-cita, tanggung-tanggung jangan, yang penting berani. Begitu kata Buya Hamka. Itu ya yang saya salah satu inspirasi untuk membangun Masjid 6 Syuhada itu, berani. Meskipun modalnya 750.000 rupiah dan dalam keadaan sakit. Tapi kan Allah mah nggak pernah sakit, Allah maha kaya. Ya, walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah ya. Langit dan bumi, kayanya abadi, tidak pernah miskin. Yang butuh, yang fakir adalah kita kepada Allah ya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah supaya memudahkan pembangunan Masjid 6 Syuhada ini untuk kepentingan umat dan bangsa. Tidak jadi kawasan Parung yang sederhana ini. Terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, dan partisipasinya selama ini. Dan kami tampaknya akan mengembangkan menjadi masjid karena ada tanah 400 meter sumbangan dari donatur selama 2 tahun sebesar 400 meter, tapi terhalang oleh 2 pemilik tanah yang lain. Nanti kalau kita bebaskan 500 juta lagi, insya Allah kita akan bikin 3 lantai ya, sekolah Islam. Ada pesantren putri, ya kan? Mungkin pesantren putrinya itu tetap Ojolali namanya, tapi sekolahnya itu mungkin sekolah 6 Syuhada, sekolah Islam. SMP mungkin, SMP, SMA gratis ya. Silahkan ya, berlomba-lomba berbuat kebajikan, beramallah, berinfaklah sebelum maut mencegat kita di kelok jalan yang sunyi, senyap. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.